Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, Lindong cukup jelas tentang asal-usul jimat batu misterius. Itu adalah benda milik seorang ahli yang berdiri di puncak dunia kuno, leluhur simbol. Dari tablet desolate besar, dia tahu bahwa jimat batu misterius telah mengalami kerusakan serius. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk membangkitkan kembali jimat batu, itu akan bergantung pada keberuntungannya. Dilihat dari keadaannya sekarang, mungkinkah Manic Great Desolation ini merupakan kesempatan untuk membangkitkan kembali Stone Talisman? Kilatan tajam melintas di mata Lindong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mendongak dan menatap Guyan sambil tersenyum. "Nona Guyan, bagaimana aku bisa memasuki menara caotik itu?" Setelah mendengar kata-kata ini dari Lindong, senyum tipis juga muncul di wajah Guyan. Dia telah merasakan karakter Lindong secara mendalam. Jika menara caotik tidak dapat menggerakkannya, mungkin tidak ada harapan untuk berhasil. Namun, untungnya sifat keras kepalanya belum mencapai tingkat yang tidak normal. Menara kekacauan dilindungi oleh upaya kolaborasi dari 5 klan besar. Menara ini dibuka sekali setiap tahun, dan hanya ada 3 kuota untuk masuk. Klan juara dari pertemuan bela diri akan menjadi satu-satunya yang memperoleh 3 kuota ini. 3. Alis Lindong sedikit berkerut. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa kuota akan sangat langka. Selain itu, memang sesuai dengan harapannya bahwa Manic Great Desolation memiliki hubungan dengan apa yang disebut pertemuan bela diri. Jika saudara Lindong mampu membantu klan Gu kita memperoleh posisi juara dalam pertemuan bela diri ini, aku akan membujuk klan kami untuk memberimu 1 dari 3 kuota, bagaimana? Tanya Guyan. Lindong mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri dan dengan tenang merenungkannya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan dendam antara klan-klan besar ini. Namun, karena jimat batu di dalam tubuhnya, tidak ada pilihan baginya selain mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Lindong belum mengalami kemampuan yang menantang surga dari jimat batu yang layak dengan reputasinya, dia tahu bahwa benda ini pasti akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Tentu saja, semua ini berdasarkan pada premis bahwa ia telah menemukan cara untuk membangkitkan jimat batu misterius. Lindong telah merenungkan hal ini cukup lama sebelumnya, namun, tidak ada kemajuan sama sekali. Jimat batu misterius terlalu misterius, dan dengan kemampuannya saat ini, ia tidak dapat membantunya pulih. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia merasakan permintaan dari jimat batu misterius untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kesempatan seperti itu muncul. Tatapan mata Lindong berkedip. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya dengan kuat. Para ahli di Laut Iblis kacau sebanyak awan di langit, dan juga jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Lindong masih berencana mencari simbol leluhur kedua di sini. Jika dia menemukannya, pertempuran sengit kemungkinan akan terjadi. Pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan yang sebelumnya dia alami. Daya tarik simbol leluhur cukup untuk membuat bahkan monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam menjadi sedikit gila. Oleh karena itu, demi bisa berhasil memperoleh simbol leluhur kedua, Lindong membutuhkan semacam metode untuk memperkuat dirinya. Dan jelas, jimat batu misterius akan menjadi jenis yang terkuat. "Jika kau memberiku jatah, aku akan membantumu." Setelah membuat keputusannya, Lindong tidak ragu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Guyan saat dia memberikan jawabannya. "Setuju," Guyan menjawab sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Selain itu, aku berharap saat itu, kau akan membantuku mendapatkan peta lengkap Laut Iblis yang kacau." Lindong menambahkan, ia membutuhkan peta lengkap untuk mencari lokasi tepat simbol leluhur kedua. "Peta lengkap," ulang Guyan sambil melongo. Setelah memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya. Meskipun peta lengkap itu berharga dan tidak biasa, klan Gu mereka akan mampu membelinya. "Meskipun aku tidak tahu untuk apa kau membutuhkan peta lengkap, aku harus memberitahumu terlebih dahulu bahwa luasnya Laut Iblis yang kacau jauh melampaui imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum dijelajahi.
Oleh karena itu, apa yang disebut peta lengkap kami hanya mencakup wilayah yang telah dijelajahi. Ternyata ada daerah laut yang belum dijelajahi. Lindong bergumam sambil menyipitkan matanya. Ini agak merepotkan, dia tidak pernah membayangkan bahwa luasnya laut iblis yang kacau benar-benar akan mencapai tingkat yang menakutkan. Sedangkan untuk wilayah yang belum dijelajahi, aku khawatir hanya ras iblis laut yang telah menjelajahinya, kata Guyan. Lindong terkejut, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ras seperti itu. Di dalam laut iblis yang kacau, golongan terkuat bukanlah sekte atau klan manapun, melainkan ras iblis laut. Mereka hidup di dalam laut, dan merupakan penguasa laut iblis yang tak terbantahkan. Guyan tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lindong berada di laut iblis yang kacau. Oleh karena itu dia tidak merasa heran bahwa Lindong tidak mengetahui pengetahuan umum seperti itu. Hubungan antara faksi-faksi di laut iblis yang kacau sangat rumit. Ada manusia, binatang iblis, iblis laut. Konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu, tempat ini jauh lebih berbahaya daripada daerah lain. Tentu saja, meskipun berbahaya, lingkungan seperti itu bermanfaat untuk pelatihan. Jika Anda ingin menjadi ahli sejati, seseorang tidak dapat menghindari pengalaman seperti itu. Lindong sangat percaya akan hal ini. Jika orang seperti Guyan ditempatkan di generasi muda wilayah Suan Timur, dia pasti akan dianggap sebagai yang terbaik. Namun, di antara generasi muda di laut iblis yang kacau, dia paling-paling hanya akan dianggap sebagai yang luar biasa. Ini tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qinghu dan yang lainnya kurang berbakat daripada Guyan, tetapi itu adalah hasil dari lingkungan. Lebih jauh lagi, sumber daya yang dimiliki laut iblis yang kacau jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Tentu saja, ini juga tidak berarti bahwa sekte-sekte super di wilayah Suan Timur lebih lemah. Jika gerbang Yuan, sekte Dao, dan yang lainnya ditempatkan di laut iblis yang kacau, mereka pasti akan menjadi penguasa seperti keberadaan gua angin iblis dan gua semesta. Tidak peduli apapun, dari sudut pandang tertentu, fondasi yang mendasari sekte-sekte super itu lebih cocok untuk pewarisan-warisan yang lancar, dibandingkan dengan lingkungan yang tidak stabil seperti laut iblis yang kacau. Karena kamu sudah setuju, mari kita segera pergi. Kita sudah tertunda di sini selama lebih dari sebulan, dan hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum pertemuan bela diri. Mengenai informasi tentang 4 klan besar lainnya dan pertemuan bela diri, aku akan memberikan penjelasan yang mendalam di sepanjang jalan. Para murid klan Gu di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan gembira. Mereka telah melihat betapa kejamnya Lindong, dan tentu saja senang karena dapat memperoleh bantuan dari luar yang begitu kuat. Kalau dipikir-pikir, klan Gu mereka seharusnya dapat memberikan penampilan yang bagus dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tidak keberatan, dan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, para murid klan Gu di sekitarnya segera berpencar dan mulai mengemasi perkemahan untuk bersiap meninggalkan Pulau Roh Misterius. Lindong tetap di tempatnya dan memperhatikan kerumunan yang sekarang sibuk, sebelum mengembuskan napas pelan-pelan. Dia punya agenda sendiri untuk menyetujui berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan. Ketika ketiga bersaudara itu memasuki teleportasi spasial saat itu, serangan terakhir Ren Yuanzi telah mengganggu formasi. Oleh karena itu, Lindong tidak tahu di mana kedua saudaranya, Little Marten dan Little Flame saat ini berada, atau apakah mereka aman. Oleh karena itu, saat mencari simbol leluhur kedua, Lindong juga perlu menemukan keduanya. Namun, karena luasnya laut iblis yang kacau, mencoba menemukan 2 orang bahkan lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dari kelihatannya, pertemuan bela diri 5 klan seharusnya cukup terkenal. Jika dia berpartisipasi, dia seharusnya dapat menyebarkan namanya. Pada saat itu, jika Little Marten atau Little Flame mendengarnya, mereka akan memiliki informasi tentangnya, dan selanjutnya akan dapat bergabung dengannya. Saya harap mereka aman dan sehat. Lindong bergumam pelan, sebelum memiringkan kepalanya, tatapannya beralih ke arah timur yang jauh dengan cara yang ambigu, dan tinjunya di dalam lengan bajunya perlahan mulai mengencang. Anjing-anjing tua gerbang Yuan, aku pernah mengatakan ini sebelumnya. Ketika aku, Lindong, kembali ke wilayah Suan Timur, itu akan menjadi akhir gerbang Yuanmu. Karena itu, cuci lehermu dan tunggu. Lindong mengatupkan bibirnya rapat-rapat.
Warna merah menyala melintas di matanya, dengan niat membunuh yang mengerikan memenuhi matanya. Di sudut Pulau Roh Misterius, sebuah kapal merah tua raksasa sepanjang 100 kaki diparkir. Permukaan kapal ditutupi lembaran baja merah tua, yang membuatnya tampak sangat kuat dan tangguh. Di layar kapal raksasa itu ada lambang besar klan Gu yang berkibar tertiup angin. Jelas, kapal raksasa ini seharusnya adalah kapal yang ditumpangi Guyan dan yang lainnya. Lautan iblis yang kacau begitu luas hingga hampir tak berujung. Di dalam lautan, cuaca tidak dapat diprediksi, dan bencana dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, selain para ahli dengan kekuatan yang agak tirani, kebanyakan orang dengan senang hati akan mengandalkan kapal-kapal raksasa yang kuat dan tangguh, yang secara khusus dibangun untuk melakukan perjalanan di lautan ini. Beberapa murid klan Gu ditinggalkan untuk mempertahankan kapal klan Gu. Oleh karena itu, ketika Lindong mengikuti Guyan dan yang lainnya dan menaiki kapal, dia menarik perhatian beberapa orang. Nona Guyan, seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat maju dan menyambut Guyan, sebelum dengan hormat menangkupkan kedua tangannya. Paman Qin, ayo kita nyalakan kapal dan menuju ke pulau pertemuan bela diri. Guyan mengangguk ke arahnya sebelum memberi instruksi. Ya, tetua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Namun mata yang jelas-jelas cerdik itu menoleh ke arah Lindong, yang berdiri di belakang Guyan. Dia adalah pembantu luar yang kami undang ke pertemuan bela diri ini, Lindong, kata Guyan sambil tersenyum. Oh, tetua berjubah abu-abu itu terkejut, tatapannya menyapu tubuh Lindong dengan aneh, mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya berubah sedikit aneh. Melihat pemandangan ini, Lindong tersenyum tipis, lalu mundur ke sisi perahu. Menatap permukaan laut yang datar di kejauhan, lautan yang luas dan tak berujung sedikit memengaruhi suasana hatinya. Nona, apakah Anda mengundang adik kecil ini sebagai pembantu eksternal setelah mendengar bahwa Tuan Muda Yuntian telah menderita luka serius? Melihat Lindong berjalan pergi, tetua berjubah abu-abu itu bertanya kepada Guyan dengan suara rendah. Ya. Guyan mengangguk pelan, sebelum alisnya yang hitam sedikit berkerut. Dia melanjutkan bertanya, ada apa? Menurut berita yang kuterima 2 hari lalu, klan Gu juga mengundang seorang pembantu dari luar. Kau pasti mengenalinya, dia adalah Tuan Muda Sekte Earthsea yang mencoba melamarmu, Mo Tao. Mendengar ini, wajah Guyan langsung berubah sedikit. Segera setelah itu, dia menjawab dengan marah, bagaimana mereka bisa mengundang orang itu? Meskipun orang itu menjijikkan, kekuatannya berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga, reputasinya cukup bagus. Saya yakin klan itu tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, itu terlalu tiba-tiba. Tetua berjubah abu-abu itu tertawa getir, sebelum menatap punggung Lindong, saat ini kau telah mengundang adik kecil ini sebagai pembantu eksternal. Jika mereka bertemu, mengingat karakter Mo Tao akan mempersulitnya. Mendengar ini, kemarahan di wajah Guyan tiba-tiba menghilang, karena jejak kelicikan yang jarang terlihat melintas di matanya yang jernih dan dingin, sebelum dia bergumam. Tidak perlu peduli padanya, mengenai mempersulit keadaan, ketika saatnya tiba, kita akan tahu persis siapa yang akan mempersulit keadaan bagi siapa. Saya harap orang itu tidak akan membuat masalah. Jika tidak, ketika dia mempermalukan dirinya sendiri, tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan. Setelah mendengar kata-katanya, tetua berjubah abu-abu itu tercengang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Guyan benar-benar akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Lindong. Namun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mundur dan mulai meneriakkan perintah. Di bawah teriakannya, kapal merah tua raksasa itu mulai menaikkan layarnya. Menghadapi matahari terbenam yang berwarna merah tua, kapal itu dengan cepat melaju melintasi lautan. Ombak membumbung tinggi dan menghantam lautan luas yang tak berujung. Ombak raksasa menerjang dari kejauhan, sebelum akhirnya menghantam sisi kapal dengan keras, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lindong berdiri di haluan kapal, dan menatap cakrawala yang tak berujung. Angin laut berhembus ke wajahnya, membawa serta aroma asin laut. Luasnya laut benar-benar membuat orang merasa segar kembali.
Sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Pulau Roh Misterius. Selama waktu ini, mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti atau istirahat, dan telah mengalami cuaca yang mengerikan dan aneh. Kekuatan alam membuat Lindong memahami teror laut setan yang kacau. Namun, beruntunglah bahwa anggota klan Gu memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak menghalangi mereka sama sekali. Tempat yang kita tuju disebut Pulau Pertemuan Bela Diri, dan di sanalah Menara Kekacauan berada. Menara itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari 5 klan besar. Menara itu hanya dibuka pada awal Pertemuan Bela Diri setiap tahun. Selama periode ini, banyak ahli akan berkumpul. Bagaimanapun, Pertemuan Bela Diri ini adalah acara yang cukup besar. Di samping Lindong, Guyan menjelaskan rincian Pertemuan Bela Diri. Secara umum, Pertemuan Bela Diri dianggap sebagai pertukaran petunjuk antara generasi muda. Oleh karena itu, pembantu eksternal yang diundang harus menjadi bagian dari generasi muda. Dengan demikian, pembantu eksternal yang diundang oleh berbagai klan kemungkinan besar adalah para ahli muda yang memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Saya khawatir saya akan menjadi pengecualian, Lindong berkata sambil tersenyum. Dia tidak memiliki reputasi apapun di wilayah Laut Angin Surga, dan merupakan generasi muda yang sama sekali tidak dikenal. Kau mungkin akan mendapatkan satu setelah Pertemuan Bela Diri. Guyan tersenyum dan menjawab. Dia jelas memahami kekuatan Lindong. Ketika dia berada di tahap Nirvana 9 Yuan, dia sudah mampu menghadapi Master Simbol Ilahi tingkat awal serta ahli binatang iblis tingkat kehidupan mendalam tingkat awal. Lebih jauh lagi, kekuatan Lindong kini telah melonjak, dan secara resmi memasuki ranah tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap ini, siapa yang dapat menyangkal kekuatan tempurnya? Menurut perkiraan Guyan, jika Lindong benar-benar melepaskan kekuatannya, akan sulit menemukan lawan di tahap kehidupan mendalam awal yang bisa melawannya. Lindong tidak berkomentar, dan terus bertanya, apakah ada individu bermasalah di 4 klan lainnya? Kekuatan keempat klan lainnya cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang cakap di antara generasi muda. Misalnya, yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Zhen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap kehidupan mendalam awal. Dikatakan bahwa ia kemungkinan akan maju ke tahap kehidupan mendalam lanjutan dalam waktu 2 tahun. Guyan menjawab dengan wajah yang sedikit serius. Oh, kejutan melintas di mata Lindong, sebelum dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Lautan iblis yang kacau tidak diragukan lagi layak dengan reputasinya. Tidak disangka ada bakat seperti itu di antara generasi muda di sini. Puncak dari tahap kehidupan mendalam awal. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang sudah dianggap sebagai ahli sejati di wilayah Suan Timur. Adapun 2 klan besar lainnya, Suyan dari klan Su dan Song Chen dari klan Song berada pada level yang sama, dan agak sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan klan Sentu? Lindong bertanya tentang klan terakhir yang belum dibicarakan Guyan. Klan Sentu. Wajah Guyan berubah sedikit tidak wajar saat klan ini disebutkan. Setelah tertawa getir beberapa saat, dia melanjutkan penjelasannya, klan Sentu adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Mereka adalah juara Pertemuan Bela Diri tahun lalu. Di antara generasi muda klan Sentu, yang paling tangguh adalah Iron Asura Sentu Jue. Di dalam wilayah Laut Angin Surga, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar namanya. Iron Asura Sentu Jue. Mata Lindong sedikit menyipit. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang akan menjadi terkenal tanpa alasan. Karena orang ini mampu mencapai nama seperti itu untuk dirinya sendiri di wilayah Laut Angin Surga, dia pasti sangat mampu. Orang itu mungkin telah mencapai alam tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, selain itu dia juga telah melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura klan Sentu, yang telah dia kuasai dengan sangat baik. Baru-baru ini, terdengar bahwa Sentu Jue telah bertarung dengan seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, dan bahkan telah mengalahkan lawannya. Guyan menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Hebat. Lindong menganggukkan kepalanya. Tampaknya Sentu Jue ini memang orang yang galak. Di wilayah angin surgawi ada orang-orang yang suka ikut campur yang membuat peringkat untuk generasi muda. Sentu Jue ini berada di posisi ketiga, kata Guyan. Sentu Jue hanya berada di peringkat ketiga? Lindong tertegun sejenak, emosinya sedikit teraduk.
Dia berasumsi bahwa Shen Tujue cukup kuat untuk disebut sebagai yang terkuat di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Ya, Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum melanjutkan, peringkat pertama adalah Yin Yang Henzo Gan dari Gua Semesta, sedangkan yang kedua adalah Little Underworld King Xieyan dari Gua Angin Iblis. Keduanya adalah eksistensi puncak di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Lindong mengucapkan dua nama itu tanpa suara, sebelum sedikit meratap. Kualitas generasi muda di Chaotic Dimensi memang setingkat lebih tinggi dari wilayah Suan Timur. Tentu saja, Shen Tujue tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, mereka belum pernah bertarung sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar tahu. Kata Guyan. Untuk pertemuan bela diri kali ini, karena menjadi juara sebelumnya, klan Sentu tidak perlu berpartisipasi. Mereka hanya perlu mempertahankan menara. Mempertahankan menara? Ya, dari keempat klan besar yang berpartisipasi, hanya satu klan yang akan maju hingga akhir dan menantang klan Sentu. Jika mereka menang, mereka akan memperoleh 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan. Jika mereka kalah, klan Sentu akan tetap menjadi juara. Ini mirip dengan arena, menjadi juara benar-benar memiliki banyak keuntungan. Lindong berkata sambil mendesah. Klan Sentu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi awal yang ketat, dan bisa menunggu musuh mereka yang kelelahan tiba. Ini memang keuntungan yang cukup besar. Itulah perlakuan yang disukai bagi sang juara, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan. Guyan juga merasa tidak berdaya menanggapi hal ini, namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Sambil mendesah pelan, dia berkata, Shen Tujue pasti akan hadir untuk mempertahankan menara kali ini. Dialah rintangan yang sebenarnya harus diatasi. Dari keempat klan besar, tidak ada yang yakin bisa melewatinya. Ini bukanlah kata-kata yang diucapkan Guyan untuk merendahkan Lindong. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Lindong juga cukup kuat. Bagaimanapun juga, reputasi Shen Tujue terlalu gemilang. Berbagai prestasi tempurnya telah membuat orang-orang seusianya merasa rendah diri. Oleh karena itu, Guyan tidak terlalu yakin untuk menjadi juara tahun ini. Lindong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki keinginan untuk bersaing dalam kekejaman dengan orang lain. Jika bukan karena jimat batu misterius, dia bahkan tidak akan terlibat dalam pertemuan bela diri 5 klan. Namun, keadaan tidak seperti itu. Karena dia telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki jimat batu, dia tentu tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, jatah untuk memasuki menara Chaotic akan menjadi miliknya. Jika ada orang yang menghalanginya, maka dia hanya perlu mengalahkan mereka. Lengan Lindong tergantung di sampingnya sambil menatap permukaan laut yang jauh. Awan hitam berkumpul sekali lagi, saat badai petir perlahan terbentuk. Setelah berlayar selama kurang lebih 10 hari, Lindong jelas merasakan lautan di sekitarnya tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas. Kapal-kapal raksasa datang berdesing dari segala arah, sebelum akhirnya berkumpul di depan mereka. Penampakan 10.000 kapal yang berkumpul merupakan pemandangan yang cukup spektakuler. Kita sudah sampai di pulau pertemuan bela diri, kata Guyan. Berdiri di haluan kapal, dia menatap daratan luas yang muncul di ujung pandangannya, saat kegembiraan melintas di matanya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya adalah daratan yang sangat luas. Permukaan pulau itu luar biasa besar. Meskipun jumlah kapal di laut itu seperti awan di langit, tidak ada sedikit pun kemacetan. Saat kapal Guyan mendekati pulau pertemuan bela diri, banyak sekali tatapan mata yang tertuju ke sekeliling. Begitu melihat karakter Gu di kapal berlayar, mereka tak dapat menahan diri untuk berbisik-bisik. Ketika Guyan mendengar suara-suara itu, alisnya yang hitam legam sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, dan kapal itu dengan cepat menuju pelabuhan pribadi klan Gu mereka. Sudah ada beberapa penjaga klan Gu yang menunggu dengan tenang di sana. Lindong, ayo pergi. Saat kapal perlahan mendekati tujuannya, Guyan menoleh dan berbicara kepada Lindong. Tubuhnya yang indah bergerak saat dia memimpin, melesat maju sebelum akhirnya mendarat di pelabuhan yang jauh. Di sampingnya, Lindong, serta Guying, Guya dan murid-murid klan Gu lainnya juga dengan cepat mengikuti. Kakak Guyan, kamu akhirnya tiba.
Saat Guyan mendarat dari udara, beberapa murid klan Gu di dekatnya mulai mengerumuninya. Dari kelihatannya, Guyan memiliki status di antara generasi muda klan Gu. Guyan menganggukkan kepalanya ke arah murid-murid klan Gu. Matanya kemudian beralih ke seorang pria parubaya yang berjalan mendekat. Dengan suara lembut, dia berkata, "Paman Guling." Di belakang pria parubaya ini ada seorang pria yang tampak cukup tampan. Saat ini, dia menatap Guyan dengan penuh gairah. Namun, Guyan mengabaikan tatapannya. "Haha, baguslah kau berhasil." Pria parubaya yang dikenal Guyan sebagai Paman Guling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh Guyan, sebelum berseru dengan gembira, "Kau berhasil mencapai terobosan?" "Ya, aku memperoleh buah roh kehidupan misterius di Pulau Roh Misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil maju ke tahap kehidupan mendalam." Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar tepat waktu. Kebahagiaan tampak di wajah Guling. Ia melangkah mundur setengah langkah, sambil menunjuk ke arah pria tampan itu dan berkata sambil tersenyum, "Yan kecil, ini Mo Tao. Kau pasti mengenalnya, ia adalah pembantu luar yang diundang klan Gu kali ini." "Nona Guyan, kita bertemu lagi." Pria itu berkata dengan cara yang cukup elegan sambil tersenyum tipis pada Guyan. Guyan menatap Mo Tao dengan pandangan acuh tak acuh, sebelum bergerak ke samping, memperlihatkan Lindong di belakangnya. Jarinya yang ramping seperti batu giok menunjuk ke arahnya, sambil menatap Guling. "Paman Guling, ini adalah pembantu eksternal yang aku undang kali ini, Lindong." Saat kata-kata Guyan terdengar, Guling dan murid-murid klan Gu di sekitarnya langsung terkejut. Wajah mereka berubah sedikit aneh saat mereka melihat ke arah Mo Tao, yang senyumnya mulai surut. Lindong merasakan sakit kepala karena suasana yang tiba-tiba aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan mata Mo Tao menoleh ke arahnya, saat senyum yang bukan senyum muncul di wajah tampan itu. Seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam, dan bahkan belum menstabilkan auranya, sebenarnya diundang sebagai pembantu eksternal. "Nona Guyan, bukankah Anda bersikap terlalu kekanak-kanakan?" Suara Mo Tao bergema pelan, menyebabkan suasana sedikit membeku. Para murid klan Gu di sekitarnya tampak agak tak berdaya melihat pemandangan ini. Kemungkinan besar mereka sudah terbiasa dengan cara Mo Tao yang jelas-jelas mengejek. Selain itu, ketika kata-kata Mo Tao bergema, tatapan mereka mulai menilai Lindong. Aura yang terakhir cukup kuat. Namun, ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Mo Tao, yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam awal. Selain itu, pada akhirnya, Mo Tao memiliki reputasi di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Adapun Lindong, tidak ada yang mengenalnya. Siapa yang tahu dari mana Guyan mengundangnya? Bisakah orang seperti itu benar-benar menggantikan Gu Yuntian? Melihat ini, Guling terbatuk kering. Ia menatap Lindong, lalu tersenyum pada Guyan sambil berkata, "Yan kecil, kau juga harus tahu tentang apa yang terjadi pada Yuntian. Situasi klan Gu kita saat ini tidak terlalu menggembirakan. Meskipun kau telah menembus tahap kehidupan mendalam awal, itu tidak akan banyak berubah." Kekuatan Mo Tao berbicara sendiri, dan memiliki kualifikasi untuk menggantikan Yuntian. Guling tahu bahwa Guyan tidak menyukai Mo Tao, dan karena itu berasumsi bahwa dia sengaja mencari orang lain untuk menyingkirkan Mo Tao dari posisinya sebagai pembantu eksternal. Namun, ini menyangkut hasil pertemuan bela diri klan Gu, oleh karena itu, dia tidak akan menoleransi perilaku kekanak-kanakan Guyan. Adapun Lindong, dia bisa melihat dengan sekali pandang bahwa dia memiliki penampilan tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, auranya tampak kosong dan dangkal. Kemungkinan dia mengandalkan semacam harta surgawi alami baru-baru ini untuk mencapai tahap ini. Kekuatannya memang jauh berbeda dari Mo Tao. "Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah pembantu eksternal yang aku undang untuk klan Gu kita. Kekuatannya cukup untuk tugas itu." Namun, menanggapi kata-kata Guling, Guyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. "Oh." Mendengar ini, Mo Tao tersenyum acuh tak acuh, saat matanya menatap Lindong dengan sedikit penghinaan dan kebencian yang tersembunyi. "Nona Guyan, apakah dia memiliki kualifikasi mungkin bukan sesuatu yang dapat Anda putuskan sendiri. Selain itu, awalnya aku tidak begitu tertarik dengan pertemuan bela diri 5 klanmu.
Jika bukan karena undangan tulus dari klan Gumu, aku mungkin tidak akan memilih untuk ikut campur dalam masalah ini. Jika Nona Guyan benar-benar tidak ingin aku ikut campur, aku akan dengan sukarela menyerahkan posisiku kepada orang ini. Rencana Mo Tao cukup bagus. Dia tidak melawan Guyan secara terbuka, dan malah menggunakan mundur untuk maju. Saat kata-katanya bergema, wajah para pengikut klan Gu di sekitarnya mulai berubah sedikit, dan dahi Guling semakin berkerut. Wajahnya berubah tegas saat dia melihat ke arah Gu Yan dan berkata, "Yan kecil, berhentilah membuat masalah. Bagaimanapun juga, ini adalah pelabuhan klan Gu. Oleh karena itu saat ini ada beberapa tetua klan Gu yang mengawasi operasi di sekitarnya." Ketika sekelompok besar orang mulai berkerumun di sini, mereka dengan cepat menemukannya. Seketika, dua pria parubaya dengan wajah tegas dan aura yang cukup kuat berjalan mendekat. Tatapan mereka diarahkan ke kerumunan, saat mereka bertanya dengan suara yang dalam. Kedua orang ini jelas merupakan tetua dengan status yang cukup tinggi di dalam klan Gu. Begitu melihat mereka, para murid klan Gu di sekitarnya bergegas memberi hormat. Kemudian, Guling menjelaskan detail masalahnya. Setelah mendengar penjelasan Guling, wajah kedua pria parubaya itu jelas berubah sedikit jelek. Setelah melihat reaksi mereka, Mo Tao tersenyum tipis, melipat tangannya saat dia menatap Lindong dengan sedikit senang sambil tetap diam. "Yan kecil, jangan membuat masalah." Mengundang Mo Tao sebagai pembantu eksternal klan Gu kita diperintahkan secara pribadi oleh tetua. Bagaimana kata-katamu bisa mengubah ini begitu saja? Salah satu pria parubaya dengan alis tebal berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata, "Teman ini, karena kamu sudah datang ke sini, kamu adalah tamu dari klan Gu kami. Pada saat itu kamu diundang untuk menonton pertandingan. Mengenai masalah menjadi pembantu eksternal, tidak perlu disebutkan lagi." Dari awal hingga akhir, Lindong tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyaksikan kejadian itu sebagai pengamat. Namun, kebisuannya membuat semua orang semakin mengabaikannya. Paman Gu Hua, karena Little Yan sudah mengundang seseorang, dia pasti punya alasan. Mengingat karakternya, ini seharusnya bukan sekadar luapan emosi sesaat. Mengapa kamu tidak mendengarkan penjelasannya sebelum memutuskan? Tepat saat suara pria parubaya itu terdengar, suara wanita lembut tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Kerumunan itu segera bubar, memperlihatkan seorang wanita manis dan anggun mengenakan gaun sutra, yang berjalan keluar perlahan dengan langkah kaki ringan. Wanita itu mengenakan gaun sutra, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang penuh, serta pinggangnya yang ramping. Penampilannya agak murni dan cantik, sementara matanya mirip dengan bunga persik. Kepribadiannya yang lembut dan suaranya yang lembut membuat orang merasa agak mabuk. Kakak perempuan Meng Qi. Wanita ini jelas memiliki prestise yang sangat tinggi di kalangan generasi muda klan Gu. Saat kemunculannya, para murid klan Gu di sekitarnya, dan bahkan Gu Yan menyambutnya dengan gembira. Lindong melirik sekilas ke arah wanita cantik yang lembut dan berwatak manis ini, namun, matanya sedikit menyipit. Aura wanita cantik itu bahkan lebih kuat dari Gu Yan. Bahkan, auranya sedikit melampaui Mo Tao. Klan Gu ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari 5 klan besar. Meng Qi. Setelah melihat wanita ini dan mendengar kata-katanya, Guling dan 2 orang lainnya menganggukkan kepala sedikit. Mereka menatap Gu Yan, menunggu penjelasannya yang masuk akal. Lindong memang baru saja mencapai tahap kehidupan mendalam dalam sebulan terakhir. Ketika Gu Yan mengucapkan kata-kata ini, lengkungan mengejek muncul dari sudut mulut Mo Tao. Namun, sebelum lengkungan itu semakin melebar, kata-kata Gu Yan selanjutnya membuatnya membeku di tempatnya. Namun, sebelum terobosannya, seorang master simbol ilahi tingkat awal serta seorang ahli binatang iblis tingkat kehidupan mendalam tingkat awal telah menderita kekalahan di tangannya. Begitu pernyataan Gu Yan selesai, keributan terjadi di sekitarnya. Beberapa murid klan Gu menatap dengan heran ke arah Lindong yang belum berbicara sepatah kata pun. Baru sekarang mereka tahu bahwa pemuda pendiam ini sebenarnya adalah seorang asura yang menyembunyikan amarah dan amarahnya. Oh! Keheranan tampak di wajah Guling dan 2 orang lainnya serta wanita bernama Meng Qi, saat mereka menatap Lindong dengan cara yang aneh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki prestasi tempur seperti itu. Haha,
prestasi tempur seperti itu cukup bagus. Lengkungan beku di sudut mulut Mo Tao perlahan menghilang. Tak lama kemudian, dia menatap Lindong dengan pandangan suram, sebelum dia tertawa dan berkata, namun, hal ini saja tidak memberinya kualifikasi untuk menyerahkan posisiku. Seorang master simbol ilahi tingkat awal dan ahli binatang iblis tingkat kehidupan mendalam tingkat awal. Mo Tao juga dapat mencapai prestasi tempur seperti itu, meskipun setelah beberapa kesulitan. Oleh karena itu, meskipun dia tercengang, tetap saja mustahil baginya untuk secara sukarela menyerahkan jabatannya. Guling dan dua orang lainnya menganggukkan kepala mereka pelan. Jika apa yang dikatakan Guyan benar, itu artinya Lindong memiliki kekuatan yang sebanding dengan Mo Tao. Namun, itu tidak berarti dia bisa menekan Mo Tao untuk menyerahkan jabatannya atas kemauannya sendiri. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kualifikasi ini? Senyum akhirnya muncul di wajah Lindong saat dia menatap Mo Tao dan bertanya. Mo Tao tersenyum sambil menatap Lindong, namun ada sedikit rasa dingin di senyumnya. Tak lama kemudian, dia memijat pergelangan tangannya sambil menjawab, bagus. Aku orang yang selalu mengikuti aturan. Di tempat ini, kekuatan adalah raja. Jika kau mengalahkanku, kau akan memiliki kualifikasi. Jika kau lebih rendah dariku, aku yakin. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Mo Tao tersenyum ke arah Lindong. Tak lama kemudian, wajahnya langsung berubah dingin saat dia melanjutkan, kamu harus segera pergi, dan berhenti menunda urusanku yang sebenarnya. Dari apa yang terlihat, Mo Tao agak tidak menyukai Lindong. Dia sangat mengagumi Guyan. Oleh karena itu, kesedihan muncul di hatinya setelah melihat bahwa Guyan benar-benar menolaknya demi Lindong. Jika kau benar-benar mampu, tantanglah aku. Hanya akan ada dua kemungkinan. Kau enyahlah, atau aku enyahlah. Mendengar kata-kata dingin Mo Tao, para murid klan Gu di sekitarnya diam-diam menyeringai. Seperti yang mereka duga, Mo Tao telah marah. Kejang melintas di wajah Guling dan dua orang lainnya serta Gu Mengki. Namun, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan siapapun yang menjadi pembantu eksternal. Selama pembantu eksternal memiliki kekuatan sejati, identitasnya tidak menjadi masalah. Tatapan demi tatapan beralih ke Lindong. Pada saat ini, Mo Tao telah mengucapkan kata-katanya yang paling kejam. Jika Lindong tidak berani menerimanya, satu-satunya hal yang benar-benar dapat ia lakukan adalah pergi sendiri. Di bawah perhatian tatapan itu, Lindong tersenyum dan melangkah maju. Dia menatap lurus ke arah Mo Tao, saat tawa terdengar dari tenggorokannya. Karena kau yakin akan hal ini, maka lebih baik bagimu untuk enyahlah. Saat kata terakhir terdengar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang. Ledakan niat dingin dan kejam seketika membuat Guling dan yang lainnya menyipitkan mata sejenak.